Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 29 Maret, hari Jumat, jam 11:25 siang di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan sesuai dengan janji saya, ini kita sudah eh, membuat versi tulisannya kemarin ya, yaitu tentang teori tentang matriks ya. Ini artinya teori tentang fisika kuantum ya sebenarnya. Ini menggabungkan banyak sekali disiplin ilmu. Ya kebetulan saya menemukan tulisan yang cukup bagus dari satu orang yang namanya Carey Love ini. Ya, dan saya sudah copy dan paste ya semuanya di sini sesuai dengan narasi aslinya. Jadi saya nggak edit apapun ya, bahkan di sini tulisnya written by Carey Love ya. Ini jadi teman-teman juga bisa belajar kalau kita copy paste tulisannya orang, kita juga harus tulis copy paste, bukan tulisan kita sendiri, jangan diaku-aku ya. Dan kemudian nomor dua adalah kita harus tulis dalam bahasa aslinya. Kalau memang ada bahasa terjemahan, kalau bisa bahasa aslinya juga dicantumkan, terjemahannya nanti ditaruh di bawahnya, jangan diterjemahkan ya. Jadi kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya biasanya bisa salah pengertian ya. Nah, ini saya kasih contoh. Jadi nanti ini video akan saya buat ber bertahap ya, teman-teman. Nggak bisa satu kali. Dan terus terang ini ada challenge bagi diri saya sendiri dengan saya membuat materi seperti ini. Saya membuat challenge buat diri saya sendiri karena jujur ini saya perlu waktu untuk bisa memahami tulisan ini secara mendalam. Ya, karena ini perlu pemahaman dari berbagai macam disiplin ilmu. Ya, Anda lihat sendiri di sini nanti akan saya ajarkan ya. Ini ya, saya perlu translation, saya perlu ChatGPT untuk belajar ya. Kemudian saya perlu AI yang lain, saya perlu Google. Benar-benar ini penuh ya. Bahkan saya sampai belajar lagi di Khan Academy ini hanya untuk mempelajari ini, teman-teman. Ya, karena ini nggak mudah kalimatnya. Jadi supaya kita benar-benar memahami ini perlu disiplin ilmu. Balik lagi, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menerjemahkan tentang terjemahan ya. Melanjutkan tentang terjemahan tadi yang saya bilang, bahasa aslinya harus ditulis secara benar. Jadi coba Anda lihat di sini ya, singularity. Ya, ini saya benar-benar nggak ngerti apa artinya singularity, sampai saya cari di Google, teman-teman. Ternyata ini kompleks sekali ya, bukan konsep yang sangat mudah untuk dijelaskan. Ya, nanti akan saya bagi tugas buat teman-teman, kasih PR, tolong saya dijelaskan tentang apa arti singularity sehingga nanti kita bisa bahas itu di video selanjutnya. Oke, di video sekarang saya akan coba bahas ini part per part, mungkin kita akan sampai ke zero dimension ini aja ya. Setelah itu kita akan cut videonya, kasih waktu dulu buat saya agar saya bisa belajar, agar saya juga bisa memberikan materi yang terbaik, plus teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi bersama-sama mencari informasi tentang ini karena ini materinya sangat kompleks. Oke, nah mari kita segera mulai tanpa panjang lebar lagi. Kita mulai dari gambar ya, dari gambarnya dulu. Gambar yang disajikan ini mewakili tulisan ini. Di sini ditulis adalah no observer. Di sini ya, no observer. Ambil pulpen, yes. No observer. Kalau tidak ada observer ya, waves spread out over space and time. Jadi kalau nggak ada yang melihat, semua itu hanyalah berupa gelombang. Seperti yang Anda lihat di sini, ini gambar ini dan ini. Jadi, kalau nggak ada faktor observernya, maka semua itu hanyalah sebuah gelombang. Kalau kita sebut ini gelombang, maka sebenarnya ini semua adalah energi. Oke, dan kalau Anda ikut kelasnya Joe Dispenza atau Anda belajar sama Bruce Lipton, ya Divine Matrix, ya Anda belajar fisika kuantum, Anda akan pasti paham maksudnya apa. Ini semuanya ada energi, entah Anda sebut sebagai wave, Anda sebut sebagai frekuensi, ya boleh. Ya, jadi ini semua tuh asalnya ya wave, ya. Nah, menurut Joe Dispenza di dalam wave ini semuanya ada potensial. Jadi semuanya berupa potensial, infinite potensial. Nanti kita akan bicara banyak tentang infinite, ya infinite potensial yang ada di dalam wave ini, ya. Nah, perhatikan ini yang paling magicnya, paling luar biasanya adalah faktor dari adanya observer. Ya.
Dengan adanya observer, digambarkan seperti ini seperti mata ya, ini seperti matanya observer, maka apa yang terjadi? Wave itu akan terkolep, rontok ya, seperti wave itu memadat menjadi sebuah partikel. Wah, ini konsep yang sangat-sangat penting ya. Oke? Jadi ini kalau kita membayangkan ya, ini adalah menjadi materi, teman-teman. Jadi inilah proses perubahan dari energi menjadi materi. Ya, ingat, semuanya awalnya dari energi. Kalau kita ngomong ini adalah sumbernya. Pelan-pelan ya, diikutin ya. Ini adalah sumbernya. Nah, proses merubah sumber menuju ke dalam materi, ya, ini yang kita sebut sebagai collapse. Ya, dikolapskan. Energi itu harus dipadatkan. Ya, jadi kalau misalkan Anda bilang, oke, kecepatan cahaya deh. Ya, kita ngomong kecepatan cahaya. Ya, ini gelombang ini berada di dalam kecepatan cahaya. Nah, kalau menerjemahkan kata collapse ini, mungkin lebih tepatnya adalah dia dilambatkan. Jadi dari kecepatan cahaya, dia akan dilambatkan menjadi materi. Jadi sebenarnya yang disebut dengan materi dalam ilmu fisika kuantum adalah energi yang diperlambat. Oke, ini pemahaman saya. Koreksi kalau saya salah. Saya bukan ahli fisika kuantum. Kalau saya salah, saya siap untuk dikoreksi. Kita belajar sama-sama. Oke? Ya. Jadi pemahaman yang saya pelajari dari Joris Peca, sekali lagi, saya ulang lagi. Jadi yang namanya energi ini, ya, awalnya sumbernya dari energi. Awal semuanya, di awalnya, sumbernya. Nanti semuanya akan kembali lagi ke energi, yes. Lalu kemudian kita akan berubah menjadi materi. Oke? Jadi ini yang kekal. Kenapa disebut dengan sumber? Karena kekal. Ini cuma sementara. Ya, nah supaya energi bisa jadi materi, maka energi harus dilambatkan. Nah, kalau dalam istilahnya dia disebut dengan collapse. Ya, collapse dilambatkan. Bagaimana caranya melambatkan energi? Dengan pentingnya adalah sebuah observer. Apa yang dilakukan oleh observer? Observer memberikan atensi. Catat dulu. Ini penting sekali. Oke, sehingga balik lagi pertanyaannya. Kalau observer tidak ada, apa mungkin energi bisa jadi materi? Jawabannya tidak mungkin menurut ilmu fisika kuantum. Masih tambah lagi yang saya pahamin. Ya, kalau sekarang ada yang lain, silakan. Saya open terhadap ilmu ini. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi penting sekali peran dari observer, penting sekali karena observer punya magic yang namanya atensi yang bisa membuat energi rontok menjadi materi. Energi jadi lebih lambat sehingga dia bisa menjadi materi. Oke? Nah, dikatakan juga dalam ilmu spiritual yang kita pelajari, ilmu fisika kuantum juga dipelajari bahwa segala sesuatu agar bisa ada, ya ini kan namanya dunia materi nih, ya, oke, segala sesuatu hanya akan bisa ada, exist, kalau ada yang mengamati, ya. Jadi segala sesuatu hanya bisa ada kalau ada yang mengamati. Contoh misalkan, ini tadi A adalah energi. Sekarang A berubah menjadi titik ini. Kenapa kok A ini bisa ada? Karena ada observernya, pasti. Jadi tidak akan mungkin A bisa berubah menjadi materi A, jadi energi A. Ya, kamu bisa lihat materi sekarang, jadi materi A. Jadi ini bisa berubah menjadi materi hanya kalau ada observer. Jadi kalau materi A ini ada, maka pasti observernya ada. Karena rumusnya adalah segala sesuatu hanya bisa ada kalau ada observer. Oke, pelan-pelan ya. Oke, tarik nafas dulu. Ya, oke. Kita lanjut sekarang gambarnya ya. Oke, jadi peran observer sangat penting. Sekarang pertanyaannya nih, ini pertanyaan yang nanti Anda bahas di bawah. Ini pertanyaan yang ke-1 juta. Lalu kemudian pertanyaannya sekarang, siapa yang observernya? Observernya. Ya, lalu sekarang ini ada pertanyaan yang never ending ya. Oke, sekarang observer ini penting, ada, yes. Observer ini ada nggak? Ada, loh. Berarti ada observer lain di sini, ya. Berarti ada mata yang lain di sini. Ini matanya begini ya, yang juga sama-sama mengamati ini.
Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang mengamatin observer ini? Karena ini eksis. Ya, ini nggak ada ujungnya ya. Ini akan ke sini terus, Anda cari terus, ya nggak ada ujungnya. Oke? Dan pertanyaan lagi yang paling penting adalah, bagaimana dia bisa tahu kalau itu sedang diamatin? Ya, ini yang aneh nih. Ya, contoh sekarang, ini pertanyaannya, kita mulai dari titik A. Tadi titik A di sini kan? Ya, kemudian dia turun menjadi di sini. Pertanyaan sekarang sederhana. Bagaimana A bisa tahu kalau dirinya diamatin sehingga dia mengubah bentuknya dari 1 menjadi 2? Kok bisa tahu? Ya, tidak ada jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya ini terus jadi misteri. Tapi saya akan membawa lagi misteri yang lebih dalam lagi. Ini baru dari gambar ya. Sebuah intro dulu. Nah, nanti kita akan tarik benang merahnya menuju ke mana. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mari kita baca dulu ke kalimat yang ada di awal ini. Ya, lihat kalimatnya di sini. How can we break free from the matrix? Ya, ini sebenarnya adalah judul dari tulisan ini. Bagaimana kita bisa terbebas dari matriks? Oke, pertanyaan sederhana nomor 1. Kita mulai hal yang paling sederhana. Matriks itu apa sebenarnya? Oke, kita baca pelan-pelan. Simply put, the matrix is designed to keep us asleep, to keep us a slave to ourselves and to our jobs, to keep us living in a life of fear, to keep us drowning in debt as superficial, commercially driven consumer, to keep us living in mundane existence, completely unaware of our infinite mind and unlimited potential. Oke, apa itu matriks? Terjemahan bebasnya, kalau kita terjemahkan, matriks ini seperti limitnya kita. Jadi kita adalah makhluk yang unlimited, tapi kita dilimited, dibatasin. Jadi kita di dalam hidup ini, kita seperti lupa kesaktian kita. Kita lupa, karena ingat, kita adalah observer. Jadi kalau misalkan ditanya, observer hebatnya apa? Hebatnya atensi. Dia bisa menaruh atensi. Oke? Atensi kepada apa aja. Sehingga ketika dia menaruh atensi pada energi, di mana energi di sini adalah unlimited, jadi apapun bisa dia taruh. Ya, lalu kemudian dia bisa mematerikan. Oke, dia bisa mematerikan apa yang dia mau. Karena ini sudah rumusnya begitu. Tetapi kita hidup di dalam sebuah matriks. Matriks ini adalah sebuah lingkungan di mana Anda tidak menyadari magic yang Anda punya, kesaktian yang Anda punya, kehebatan yang Anda punya. Anda seperti seorang raja yang lupa kalau Anda raja. Anda adalah seorang raja yang kaya raya, tapi sekarang Anda jadi pengemis, berpikir bahwa saya nggak punya apa-apa. Saya butuh makan. Padahal kamu punya kerajaan, nggak kurang-kurang makan. Tapi kamu lupa kalau kamu tuh raja. Oke? Itu gambaran yang dibuat oleh Osho. Saya sering baca bukunya Osho. Kamu seperti king but do like a beggar. Think like a beggar. Ya. Feel like a beggar. Padahal kamu tuh raja. Nah, pertanyaannya, ya, perhatikan baik-baik ya. King, beggar. Pengemis ya. Ini pengemis dan raja. Ini pengemis. Kamu adalah seorang raja yang berpikir seperti pengemis. Bertingkah laku seperti pengemis. Pola pikirmu kayak pengemis. Kamu lupa kamu raja. Pertanyaannya, kok bisa saya jadi lupa karena raja? Kok bisa saya ini raja lupa kalau saya ini raja? Karena matriks, betul. Kamu dikondisikan, dilemahkan, dan kamu percaya itu. Jadi kamu adalah seorang raja, lalu kemudian ada seorang teman kamu bilang, enggak kok, kamu tuh pengemis.
Kamu tuh orang tidak berguna, kamu tuh orang lemah, kamu tuh orang miskin, kamu tuh tidak punya apa-apa, kamu tuh kekurangan. Dan kamu percaya itu, ya terjadilah. Rasa percayamu tidak mengurangi statusmu sebagai raja. Enggak, karena kebenaran absolut. Tetapi kamu tetap ngotot, enggak kok. Saya itu adalah pengemis. Sehingga tingkah laku kamu seperti pengemis. Oke, kamu lupa, ya. Kamu akan terus dikondisikan bahwa kamu akan hidup kekurangan, ya, mikiri uang, bunuh-bunuhan karena uang, kejar kekuasaan yang seolah-olah seperti kamu haus terus, ya. Kamu lupa bahwa sebenarnya kamu tuh sudah tidak sadar lagi. Kamu lupa akan kekuatan pikiranmu, bahwa kamu bisa mengakses satu hal yang unlimited, dan kamu punya potensi apapun bisa kamu kejar dalam hidup. Kamu lupa. Ya. Jadi solusinya adalah awareness. Apa itu awareness? Adalah kamu diingatkan kembali siapa dirimu. Karena itu selalu dikatakan dalam belajar spiritual. Ya, kalau dalam belajar spiritual kita selalu mengatakan who am I? Cobalah kalau kamu memang berani, tanyakan who am I ini pada dirimu. Bawa dalam perenungan. Oke? Dan jangan berhenti di satu pertanyaan terus. Siapa saya? Oh, saya Irwan. Wah, Irwan itu apa benar kamu? Ya gali lagi. Mungkin Irwan kan tanpa pemberian orang tua. Ya bisa jadi ketika kamu pindah ke Amerika namamu bukan Irwan, namamu ganti yang lain, Johnny. Ya, ketika pindah lagi ke benua yang lain namanya jadi siapa? Jadi Brian, misalkan. Ya, macam-macam. Nama bisa apa aja, tapi apakah itu mendefinisikan siapa saya? Bukan. Aduh, saya siapa? Oh, saya suaminya ini. Oh, saya anaknya ini. Terus digali sampai akhirnya kamu akan membawa kepada who you really are. Tentu saja kalian pasti akan nggak percaya. Mana mungkin, Pak? Ya, mana mungkin saya tuh raja? Mana mungkin saya bisa mengakses ini? Ini macam teori. Ini kan mungkin nggak seperti ini faktanya. Ya. Nah, karena itulah sekarang mulai muncul banyak penelitian. Kita melihat dari berbagai macam keilmuan dalam ilmu sains yang mulai pelan-pelan menggerogoti rasa percaya kita. Yang percaya bahwa kita ini adalah cuma orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak berguna, yang selalu minta-minta, mengibah-ngibah. Ya, balik lagi. Raja pengemis. Ya, beggar. Ya, kamu sekarang ngotot ya karena kamu berada di sini. Ya pelan-pelan dengan keilmuan kamu mulai disadarkan bahwa kamu sebenarnya adalah ini. Tidak terbantahkan bahwa matriks lah yang membuat kamu jadi seperti ini. Matriks bisa berbagai macam, bisa lingkungan, bisa sekolah, bisa pemerintah, bisa segala macam yang terus-menerus mendoktrin kamu bahwa kamu tuh gak ada guna, kamu tuh lemah, kamu tuh makhluk hina, kamu makhluk berdosa terus, gitu seperti itu terus sehingga kamu tidak menyadari itu. Oke, mulai panas, seru ya. Oke, tarik nafas dulu. Saya lanjutkan ya, kita lanjutkan. Oke, sekarang mari kita breakdown. Ya, setelah Anda mengetahui ini, oke, mungkin Anda nggak percaya, mana mungkin materi itu ada apa nggak ada. Mari kita breakdown, teman-teman. Sekarang pelan-pelan kita pecah. Saya akan mulai dari zero dimension. Oke, silakan pause video ini kalau Anda mulai puyeng. Ya, ini perlu waktu. Ya, Anda boleh ambil minum dulu. Ya, tarik nafas dulu karena ini sudah mulai ke arah teknis. Oke, mari kita lanjutkan. Zero dimension. Ya, jadi saya mulai memberikan materi tambahannya. Zero dimension. Nah, mari kita baca dulu. Geometry teaches us that a dot, zero dimension, a line, one dimension, and a plane, two dimensions, have no volume, nor they exist, but somehow six non-existent planes tied together make a three-dimensional cube that somehow does exist. Oke, dulu geometri kita ya, dulu guru geometri, kita dulu matematika ya, dulu geometri mengajarkan kita tentang arti titik. Ya, titik disebut dengan nol dimensi, garis,
1 dimensi, plane, bidang, 2 dimensi. Ini semua tidak ada volume. Ya, tetapi mereka ya tetap eksis, ya tetap ada. Nah, perhatikan, kalau kita lihat sekarang, kita kumpulkan 6, ya, 6 bidang. Kalau kita kumpulkan 6 bidang itu bersama-sama, maka akan membentuk bangunan 3 dimension. Kubus yang sifatnya 3D. Ada volumenya. Ya, bagaimana? Ini pun juga ada. Nah, ini adalah poinnya. Poinnya ya, mari kita pelajari dari hal yang paling sederhana ini. Saya akan pakai di sini aja. Oke. Biar kita bisa enak belajarnya. Oke. Ini. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana. Kita sebut sebagai titik. Ini yang kita sebut sebagai dot. Ya. Lalu kemudian kita sebut sebagai line di sini. Ya, kita sebut sebagai plane atau kita sebut sebagai bidang. Betul ya? Di sini ya, perhatikan di sini ada namanya dot, line, plane. Ya, nanti ada 3 dimensi ya. Oke, pelan-pelan dicerna. Ya, kita muncul dari line dulu. Ya, kita akan mulai dari line. Balik matematika sederhana. Ya, seperti yang kita pelajari dulu ketika kita sedang sekolah ya. Nah, kita mulai dari line. Oke. Nah, yang namanya line ini pasti terdiri dari 2 titik. Ya. Kalau kita lihat di sini, supaya line bisa terjadi, maka harus ada titik A dan titik B. Ya, nggak mungkin ada line kalau tidak ada titik A dan titik B. Tuh. Line hanya punya apa? Line hanya punya panjang. Ya, panjang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai length. Panjang. Oke. Nah, kalau sekarang kita lihat karena ini cuman segaris saja. Apa dia punya lebar? Enggak punya. Ya, namanya sebuah garis hanya punya lebar. Karena itu kita sebut ini sebagai 2 dimensi. 1 dimensi. Ya, karena dia tidak punya length. Ya, bukan 2 dimensi, salah. 1 dimensi. 1 dimensi. Paham? 1 dimension. Oke. Nah, sekarang kalau line berkumpul, ya, line berkumpul, line, ketemu line, ketemu line, ketemu line, maka ini kita sebut sebagai plane. Disebut sebagai bidang. Kumpulan dari banyak line. Kita sebut sebagai plane. Nah, di dalam plane tentu saja ada length di sini, ada panjang, ada lebar. Ya, ada lebar yaitu width, width. Ya, ini adalah panjang, B ya. Ini adalah lebar. Oke. Karena itu ini kita sebut sebagai 2 dimensi. Karena kita punya panjang, punya lebar. Oke. Sehingga nanti kalau diteruskan lagi, maka ini akan membentuk kubus. Kalau kubus gambarnya kan gini kan. Ini kan. Masih ingat? Ya, kubus kumpulan dari berbagai macam plate, bidang kita kumpulkan, 6 bidang dikumpulkan, maka ini jadi kubus. Di dalam kubus ada panjang, ada lebar, ada, benar ya? Panjang lebar, PLT, panjang lebar tinggi, ya benar kan? Panjang lebar tinggi. Sehingga kita sebut ini sebagai 3D. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Kita jadi seperti sekolah matematika ya. Oke. Nah, sekarang kalau kubus 3D, plane ini, kemudian ini ada volume ya, di sini ada volume. Ya. Plane 2D, line 1D. Nah, kalau dot apa? Pertanyaan saya, dot itu berapa D? Ya. Jawabannya adalah 0D. Kenapa disebut dengan 0D? Karena dot tidak punya panjang, tidak punya lebar, tidak punya tinggi.
Oke. Nah, kita lihat ini kita sebut sebagai 1, 2, ya, 3, 4 bagiannya. Oke. Perhatikan, yang namanya line, ya, yang namanya line itu terdiri dari unlimited dot. Setuju nggak? Oke, dulu. Perhatikan ya, line itu terdiri dari kumpulan dot. Jadi dot, 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 dot. Ya betul, ada titik A, ada titik B. Ini kan ujungnya. Ya, tapi di tengah-tengah titik A, titik B di sini kan ada line, ada dot, 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 dot. Berapa jumlahnya? Unlimited. Jadi supaya bisa line itu ada, maka harus ada unlimited dot. Oke? Ya. Nah, perhatikan. Line adalah pembentuk dari plane. Kalau nggak ada line, nggak mungkin ada plane. Oke? Nah, berarti siapakah yang membentuk plane secara utuh adalah dot. Benar? Jadi, kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari ketidakadaan. Ya, sekarang kalau kamu lihat materi, oke, kita masuk ke 3D. Ini adalah satu hal yang bisa kamu lihat, ya. Karena mata kita bisa melihat 3D. Oke? Ada 4D, ada 5D, tapi mata kita bisa melihatnya 3D. 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ada nggak? Ada. Kita akan mencoba menggali apa faktor penyusun dari 3D. 3D tidak mungkin ada kalau tidak ada 2D. Karena 3D adalah kumpulan dari 2D. 2D tidak akan mungkin ada kalau tidak ada 1D. Oke? Dan 1D tidak akan mungkin ada kalau tidak ada 0D. Inilah kita sebut sebagai emptiness. Dari ilmu sesimpel ini aja, kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu sumbernya dari emptiness. Kita belum ngomong atom ya. Kita belum ngomong partikel kecil, belum ngomong fisika kuantum, belum ngomong mikroskop. Nanti kita pecah banget. Enggak. Tapi kita mencoba dari sini aja. Kita mencari. Kalau kamu ketemu ke bagian yang kecil, maka segala sesuatu berasal dari zero. Emptiness. Karena itu kalau kita berbicara tentang emptiness, ini tidak benar-benar empty. Nanti kalau Anda belajar apa itu singularity, waduh tambah puyeng lagi. Ternyata kekosongan itu tidak benar-benar kosong. Dan ternyata kekosongan itu, ini adalah sumber dari keberadaan. Ya, coba lihat di sini. Zero dimension, ya. Nih. Nah, nanti akhirnya akan jadi, dibawalah kita menuju ke arah sini. Bagaimana segala sesuatu yang tidak ada sebenarnya sesuai atau sama dengan yang ada. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Nanti dulu penjelasannya karena nanti ini bisa kita teruskan. Tetapi sekarang saya kasih kembali lagi ke dasar yang paling sederhana, yaitu kita belajar tentang garis dan bidang. Bahwa di dalam garis ada namanya dot. Sehingga kalau sekarang kita lihat penyusun dari segala sesuatu yang ada, ini eksis ya, di sini ya, adalah emptiness. Karena itu kalau eksisnya A, maka emptiness-nya pun juga A. Makin seru ya. Nah sekarang teman-teman ya, di dalam matematika juga ada satu penemuan yang sangat luar biasa, yaitu penemuan angka 0 alias 0. Ya, angka 0 ini mengubah matematika menjadi lebih benar sejak ditemukannya angka 0. Sebelumnya angka 0 tidak pernah ada. Silakan Anda cek, silakan googling sendiri, tanya kepada Google, kenapa kok angka 0 ini penting sekali buat kemajuan dunia matematika, dunia astronomi kita. Semuanya itu terselesaikan gara-gara penemuan angka 0. Ya, padahal kalau kita lihat 0 adalah emptiness. Kekosongan. Kalau nggak percaya,
kita lihat 1 ditambah dengan 0 sama dengan 1. 2 ditambahkan dengan 0 sama dengan 2. 3 ditambah dengan 0 sama dengan 3. Kosong kan? Betul? Emptiness. Tapi emptiness ini tidak benar-benar empty. Kenapa? Nah, kalau kamu sekarang sudah berbicara tentang pembagian, maka kamu akan menemukan satu yang sangat luar biasa, yaitu adalah berapa ini angkanya. Kenapa 1 dibagi 0 hasilnya unlimited? Kenapa 1 tidak dibagi 0? Ya harusnya 1 dibagi kekosongan. Ya 1 dibagi dengan kekosongan, maka harusnya hasilnya adalah ya kosong. Namanya kosong. Buktinya 1 tambah 0 ya 1. Sementara 1 kalau kita bagi dengan 0, equal dengan unlimited. Loh, wow. Berarti 0 tidak benar-benar kosong. Kok bisa 1 dibagi 0 sama dengan unlimited? Begini penjelasannya. Gampang ya. Coba kita lihat sekarang. Kalau kita lihat 6, kita bagi dengan 6 sama dengan 1. Oke. Kalau kita lihat 6, kita bagi dengan 3, maka sama dengan 2. Ya, perhatikan. Angkanya makin kecil kan? Pembilang penyebut. Diperhatikan, kalau penyebutnya makin kecil, maka angka yang dihasilkan jadi makin besar. Coba kita lihat. 6 dibagi dengan 2 equal 3. Makin gede. Ini adalah hasil. Ya, ini adalah pembilang penyebut. Kalau penyebutnya makin kecil, ya, pembilangnya tetap sama, maka yang terjadi adalah angkanya jadi makin besar. Bagaimana kalau 6 dibagi 1? Equal dengan 6. Perhatikan. Makin kecil, maka angkanya jadi makin besar. Bagaimana kalau 6 kita bagi dengan 0,06? Maka keluar angkanya akan 100. Loh, kalau kita bagi 6 dengan 0,00006, maka angkanya akan jadi 100. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Semakin kecil pembilangnya, maka angkanya jadi makin gede. Semakin mendekati 0, ya, ini kan 0,006. Kalau kita bagi 0,000, ya makin gede, ya. 0,06 dengan 0,006 lebih dekat mana ke 0? Lebih dekat 0,00006. Jadi sehingga kalau 6 kita bagi dengan 0, kalau sudah dekat finish jadi 0, maka boleh dikatakan angkanya jadi gede banget, gak ada ujungnya. Ya. Nah, inilah sebuah konsep yang membuka mata kita, ya. Kalau matematika kita salah, maka semuanya jadi salah semua kan. Tapi dengan penemuan 0, maka kita bisa sekarang menghitung gerhana, kita bisa menghitung jarak planet, ya, kita bisa menghitung umur bumi, kita bisa menghitung segala macam. Jadi perhitungan 0 ini membuat matematika jadi berubah dan semakin tepat dalam melakukan perhitungan yang berkaitan dengan alam semesta. Tapi angka 0 ini sangat-sangat misterius. Kalau kamu mengatakan 0 ini kosong, ya, maka semuanya ya kosong. Ya, 1 ditambah 0 ya 1, kosong kan. Tapi kalau dibagi, perhatikan. Wow. Ya, ini nanti akan bermain lagi dengan konsep namanya konsep black hole. Wah, ini kalau Anda ngomong singularity, nanti akan ketemu dengan black hole. Bahwa di dalam black hole ini sebenarnya ada unlimited gravitasi. Sehingga waktu sekalipun di dalam black hole ini tidak bisa melawan gaya tariknya. Bayangkan. Ya. Jadi kalau ditanya black hole itu apa? Ada orang menerjemahkan, pelawak itu menerjemahkan Tuhan dibagi dengan 0, wah itulah black hole. Ya itulah namanya black hole. Karena apapun dibagi dengan 0, ya pasti hasilnya akan unlimited. Jadi 0 ini secara matematis 0 ini tidak benar-benar kosong. Gimana itu? Jadi 0 ini kita sebut sebagai full potential. Semuanya ada di situ. Karena semuanya bermula dari kekosongan. Dari kekosongan inilah membuat menjadi ada. Lalu apa gunanya kita mengetahui ini?
Ya, nanti kita akan bahas lagi teman-teman. Coba kalau teman-teman komentarnya banyak, diskusinya oke, saya akan lanjutkan karena jujur ya, ini saya puyeng sekali saya tunjukkan nih teman-teman bagaimana saya memahami ini dari ChatGPT. Jadi benar-benar saya pecah nih pakai ChatGPT, saya suruh dia memecah ini dan terpaksa harus belajar banyak lagi tentang dunia fisika, dunia matematika. Tadi yang saya ceritakan matematika itu Zero ini punya kemampuan yang sangat luar biasa. Ini nanti kita pakai modalnya untuk mempelajari namanya singularity. Ya, ini semuanya saya pelajari betul dan kemudian saya tanyakan lagi, apa itu ini? Kenapa kok ini dibagi nol? Kenapa kok begini? Ini tadi yang si pelawak yang mengatakan black hole itu sama dengan God dibagi zero. Ya, saya sampai belajar lagi di Khan Academy, belajar kenapa segala sesuatu dibagi dengan zero kok hasilnya unlimited. Dan ternyata unlimited ini pun juga nggak tepat. Ya kita, karena kalau jadi angkanya jadi negatif, nah ini angkanya jadi nggak tahu. Jadi sebenarnya adalah undefined yang paling benar. Tapi segala sesuatu asalnya dari zero. Jadi banyak disiplin ilmu lainnya yang harus dipelajari. Demikian juga dengan singularity. Saya belajar dengan YouTube ini, teman-teman. What is singularity exactly? Puyeng kepalanya. Ada juga di sini singularity explain. Nah, itu PR-nya bagi teman-teman sekarang. Karena nanti di kalimat selanjutnya kita akan lanjutkan ini ya, dan kemudian nanti kita akan bertemu dengan satu kalimat. What if a dot or single thought is a singularity point of infinite potential? Apa artinya ini? Ya, karena kita pecah satu persatu. Singularity itu apa ya? Nah, Anda cari tuh. Ya, what is singularity? Anda akan muncul di sini, bahkan Wikipedia juga ada di sini. Ya, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia juga bisa. Anda penerjemahkannya juga menggunakan ini ya, DeepL. Saya buka semua di sini. Jadi misalkan terjemahan kalimat ini apa kalimatnya? Saya terjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Saya bukan ahli di bidang ini, tapi kita sama-sama belajar tentang ini dan kita bahas bersama-sama. Kita pelajarin ya. PR buat teman-teman, tolong saya dijelaskan apa itu singularity. Ya, tolong dijelaskan, bantu saya untuk memahami singularity itu apa. Kalau itu dijawab, baru saya akan lanjutkan materinya. Kalau nggak dijawab, ya berarti materi ini nggak menarik. Ya, karena ini materi yang cukup berat memang. Ya, ini tidak menghibur, tapi kalau Anda tahu, Anda bisa memahami ini, maka Anda akan membuka cakrawala untuk menjawab pertanyaan ini. Dan untuk mengembalikan kamu dari posisi pengemis kembali menjadi raja. Dalam banget ini ya. Thank you udah nonton video ini. Sudah cukup panjang, kita ketemu lagi nanti di video kuliah spiritual bab selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.